Selamat datang, saya Gary Christian Wardaya akan mendemonstrasikan instalasi Agenti pada Debian 9.4 melalui VirtualBox. Di sini saya menggunakan Debian 9.4 sebagai server yang akan mengoperasikan Agenti dan menggunakan Kali Linux sebagai klien yang akan mengakses panel Agenti. Adapun adapter yang akan saya gunakan yaitu adalah NAT sebagai adapter pertama dari kedua operating system. Lalu untuk adapter kedua akan terkonfigurasi secara otomatis saat ditambahkan pada GNS3. Langkah instalasi yaitu untuk langkah pertama menambahkan IP pada interface kedua Debian, melakukan networking restart dan melakukan reboot. Langkah kedua mengedit repository dan mengupdate repository. Langkah ketiga menginstal curl dan diikuti dengan proses unduh dan install Agenti. Untuk langkah-langkah uji keberhasilan yang akan diterapkan pada klien adalah menambahkan IP address dengan network yang sama seperti IP address dari server, melakukan networking restart, dan melakukan reboot. Lalu untuk langkah kedua, masuk pada browser, memasukkan IP address dari server tersebut ditambahkan dengan port 8000. Apabila berhasil, maka browser akan menampilkan tampilan login page dan dari situ user dapat mengkonfigurasi server Agenti dan juga memonitoring melalui web browser tersebut. Selanjutnya mari kita lihat pada operating system yang akan kita gunakan. Untuk yang pertama dari sisi server yaitu Debian 9.4 hanya menggunakan NAT sebagai adapter pertama. Lalu untuk klien saya akan menggunakan Kali Linux juga hanya menggunakan NAT sebagai adapter pertama. Lalu untuk langkah selanjutnya kita akan menambahkan kedua operating system tersebut ke dalam GNS3 agar dapat diterapkan dalam topologi dengan cara masuk ke preference, pilih VirtualBox FVMs, pilih new dan lalu pilih kedua operating system yang akan kita masukkan. Lalu setelah kedua operating system berhasil dimasukkan, pilih pada edit dan masuk ke network section dan tambahkan satu adapter lagi pada masing-masing operating system. Dengan hal ini adapter akan tertambah secara otomatis pada masing-masing operating system yang dipilih. Lalu langkah selanjutnya adalah menerapkan operating system tadi ke dalam topologi. Lalu kita akan menghubungkan kedua operating system ini dengan menggunakan Ethernet switch dan juga kabel. Kabel di sini kita akan menghubungkannya dengan menggunakan port kedua atau interface kedua dari masing-masing operating system. Setelah kedua operating system terhubung, pilih pada start dan tunggu sampai proses booting selesai. Untuk saat ini kita akan fokus pada Debian yaitu sisi server, sehingga kalian dapat menutup Kali Linux-nya terlebih dahulu. Lalu pada Debian kita akan dan harus login sebagai root. Dan langkah pertama adalah menambahkan IP address sebagai interface kedua Debian, melakukan networking restart dan melakukan reboot.
Setelah reboot, loginlah kembali sebagai root. Dan setelah itu lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu menambahkan address dari repository dan mengedit repository tersebut. Untuk catatan, pada proses update repository dan instalasi curl dan juga Agenti, Anda diharapkan untuk memiliki koneksi internet. Karena ketika proses tersebut memerlukan resource yang akan diambil dari internet. Setelah repository terupdate, selanjutnya adalah instalasi curl. Dan setelah instalasi curl, langkah selanjutnya adalah instalasi Agenti. Setelah ini, kita akan beralih dari Debian menuju ke sisi klien, yaitu Kali Linux. Anda dapat memulai Kali Linux dari VirtualBox. Login sebagai root. Masuk ke shell atau terminal emulator. Lalu tambahkan IP address pada interface kedua dari Kali Linux ini dengan network yang sama seperti address pada sisi server.
Setelah IP address ditambahkan, lakukan networking restart, dan setelah itu lakukan reboot. Setelah melakukan reboot, login kembali sebagai root dan akses terminal emulator untuk melakukan uji coba koreksi dari klien pada server dengan mapping address dari server tersebut. Seperti yang Anda lihat, uji coba ping berhasil, maka dapat disimpulkan bahwa klien sudah terhubung dengan server. Dan setelah ini, akses ke web browser dan masukkan address dari server yang baru saja kita ping. Dengan ditambahkan part 8000. Dan seperti yang Anda lihat, browser menampilkan kita login page, sehingga Anda dapat dari situ login sebagai root dengan password yang sama seperti akun root pada server. Dan dari panel agenda ini, kalian dapat mengkonfigurasi sekaligus memonitor kinerja server Anda. Sekian dari saya, terima kasih.